Guys, timnas Indonesia akan finish di peringkat kedua dan langsung lolos ke Piala Dunia 2026 bersama Jepang. Yaps, inilah klasemen akhir grup C besok, di mana timnas Indonesia akan finish di peringkat kedua dengan mengoleksi 15 poin. Dan di peringkat satunya adalah Jepang. Ya, keadaan ini sangat mungkin terjadi jika timnas Indonesia bisa meraih 3 poin di kandang Australia besok. Karena semua keadaan kini menguntungkan di pihak timnas Indonesia. Salah satunya adalah kondisi Australia yang tidak baik-baik saja, guys. Tercatat ada 10 pemain inti dan cadangan dari timnas Australia yang mengalami cedera hingga saat ini. Nah, sedangkan di pihak timnas Indonesia, alhamdulillah sampai saat ini para pemain andalan timnas Indonesia kita tidak ada yang cedera satupun, guys. Apalagi jika proses naturalisasi dari Dean James, Joy Pelupesi, dan Emil Audero itu rampung sebelum timnas Indonesia melawan Australia, kemungkinan besar 3 amunisi baru timnas Indonesia ini pun akan melakukan debutnya saat ketemu Australia. So, jadi dengan kekuatan timnas Indonesia kita saat ini, kesimpulannya timnas Indonesia memiliki peluang yang sangat besar mengalahkan Australia di Sydney besok. Kalau menurut kalian gimana, guys? Optimis nggak timnas Indonesia akan finish di peringkat kedua di klasemen akhir grup C ronde 3 kualifikasi Piala Dunia 2026? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Mereka Bicara, teman-teman. Oke, gimana teman-teman puasanya? Apakah masih lancar? Semoga masih lancar ya, masih diberi kekuatan. Nah teman-teman, ini ada beberapa video yang mau saya reaksi ya. Di antaranya ada referensi Bung Toel untuk kembali meminta Sintayong masuk ke timnas U20 katanya ya, karena Sintayong lebih cocok daripada Indra Sapri katanya. Oke teman-teman, seperti apa videonya? Tapi sebelum lanjut, kepada yang belum subscribe silahkan subscribe dulu. Sebab kepada yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih. Semoga kebaikan Anda dibalas Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lihat videonya, guys. Dulu tak disukai, kini direferensikan. Dalam sebuah akun media sosial bernama Timnas Indonesia _senior mengunggah sebuah unggahan yang cukup mengejutkan, di mana akun tersebut memposting jika Tommy Welly atau yang sering kita sebut Bung Toel mereferensikan memanggil kembali Sintayong untuk melatih Timnas U20 dalam proyek jangka panjang. Menurutnya, STY lebih berpengalaman dan mampu membangun tim yang lebih kompetitif. Ia juga menilai jika STY lebih cocok dibandingkan Indra Syafri yang dinilai belum maksimal. Bung Toel berharap PSSI mengambil keputusan terbaik demi masa depan sepak bola Indonesia. Begitulah caption yang diposting akun media sosial Timnas Indonesia _senior. Sepertinya Bung Toel baru sadar ya, selama ini kemana aja gitu. Dulu dia menghujat, dulu dia mengkritik, terus setiap penampilan timnas yang jadi bahan kritikan itu cuma Sintayongnya aja ya teman-teman. Sekarang dia mereferensikan Sintayong untuk melatih lagi timnas U20 gitu katanya, karena Sintayong lebih berpengalaman gitu, karena Sintayong lebih mampu dibanding Indra Sapri katanya. Lucu ya. Kita lanjut. Naturalisasi Emil Audero, Joy Pelupesi, dan Dean James resmi disetujui oleh DPR RI. Ya, baru saja selesai rapat Komisi 10 DPR RI mengenai proses naturalisasi ketiga pemain timnas Indonesia, guys. Kembali nih yang kita tunggu-tunggu, Ibu Hetifah, Ketua Komisi 10 DPR RI, El Pantun, guys. Ya, walaupun dalam rapat tadi masih ada yang lawak-lawak nih, guys. Resmi ya diterima oleh ketiga pemain naturalisasi baru kita, sudah resmi disahkan oleh DPR, sudah diterima oleh DPR, tinggal mengambil sumpah mungkin ya dari ketiga pemain tersebut. Mudah-mudahan lancar, mudah-mudahan ketiganya bisa dipakai nanti waktu kita lawatan ke Australia. Mudah-mudahan mereka bisa membantu tim Indonesia bisa memenangkan laga tersebut, teman-teman. Hanya ngasih masukan yang bagus untuk naturalisasi, Ahmad Dhani malah ngasih saran yang ngawur dan rasis. Itulah yang dilakukan oleh Ahmad Dhani dalam rapat sidang DPR soal naturalisasi Joy Pelupesi, Emil, dan Dean James. Dia ngasih saran ke PSSI bahwa PSSI harus kurangin naturalisasi pemain keturunan bule yang rambutnya pirang dan bermata biru, alias pemain keturunan Eropa. Menurutnya pemain keturunan bule kurang enak dilihat. Dia lebih ngasih saran untuk PSSI naturalisasi pemain keturunan dari negara-negara Asia yang rasnya mirip seperti Indonesia. Sebuah statement yang jelas
Jelas itu adalah statement yang rasis, padahal semua pemain keturunan dari berbagai ras punya hak untuk memperkuat tim. Ya, sangat rasis ya kalau menurut saya. Bang Ahmad Dhani ini harusnya dia kan seorang DPR gitu, dia harusnya bisa merangkul semuanya, bukan hanya satu orang atau hanya yang mirip-mirip Indonesianya aja gitu. Kalau udah apapun rasnya dan dinaturalisasi oleh Indonesia, berarti dia juga orang Indonesia, dan dia juga kan bukan naturalisasi sebenarnya. Itu kan diaspora, hanya penyebaran aja gitu di tiap-tiap negara. Orang Indonesia yang berprestasi, dia punya kemampuan dan ada kemauan untuk membela tanah leluhurnya, kenapa tidak gitu. Kenapa Dhani harus ngomong seperti itu? Kan lucu gitu. Harusnya tidak seperti itu. DPR itu harus merangkul semuanya. DPR itu bukan cuma orang Indonesia asli aja gitu. Semua keturunan yang sudah masuk ke Indonesia, balik ke Indonesia, dia juga berhak membela tanah leluhurnya gitu ya. Walaupun memang dia tidak lahir di Indonesia gitu. Tapi kan leluhurnya dia lahir di Indonesia gitu. Kenapa harus dibeda-bedakan? Lanjut. Jadi kalau namanya revolusi itu ya semuanya memang harus ekstrim. Tapi usul saya, kurangilah pemain yang bule, dalam tanda kutip yang rasnya seperti itu. Rasis, sangat rasis. Bule ya, rambut pirang, mata biru. Karena menurut saya untuk Indonesia itu kurang enak dilihat. Kalau bisa dicari yang mungkin dari yang rasnya mirip-mirip dengan kita, entah itu dari Korea atau dari Afrika yang mirip-mirip kita gitu. Nggak masalah, banyak nggak ada masalah. Yang penting warna kulitnya masih seperti kita. Karena kalau bule itu dilihatnya kayaknya sepertinya gimana gitu Pak Erik. Itu cuma usulan saja. Kok ya naturalisasi pemain timnas buat Piala Dunia, kok mikirinnya enak dilihat atau enggak? Ini konsepnya gimana? Emang harusnya sih serahin satu hal sama orang yang ahlinya. Kalau enggak, kayak gini nih. Lihat sendiri kan. Komentar guys. Sikat. Sepertinya Bang Ahmad Dhani ini bikin gimana ya? Kalau misalnya nggak enak dilihat, orang Australia itu hampir semuanya bule ya. Bule. Terus dia menaturalisasi pemain dari Afrika yang kulitnya hitam, itu penyerangnya itu yang umur 18 tahun itu kan apa enak dilihat gitu. Mereka biasa aja gitu, mereka tidak ada rasis kayak begitu gitu. Harusnya kalau misalnya hal ini didengar sama orangnya gitu kan kasihan gitu. Bahrain ketar-ketir, hanya hitungan jam tiket laga Indonesia versus Bahrain terjual habis. Stadion Gelora Bung Karno dipastikan bergemuruh hebat saat laga Indonesia versus Bahrain. Aura balas dendam dari supporter timnas Indonesia tampaknya tengah membara. Bayangkan saja kurang lebih sekitar 80.000 tiket yang dijual oleh PSSI telah ludes terjual hanya dalam waktu 10 jam saja. Tentunya berita ini menambah kepanikan dan membuat mental para pemain Bahrain hancur. Ya dia pasti ketar-ketir lah orang Bahrain itu, soalnya kenapa dia ketar-ketir, kenapa dia ketakutan, karena dia merasa bersalah gitu. Kalau dia memang tidak bersalah, kenapa harus takut gitu. Ini kan menunjukkan bahwa dia tuh punya salah sama kita. Indonesia kemarin dicurangi di negaranya. Sekarang dia datang ke Indonesia meminta bantuan, bahkan minta diawasi lagi oleh AFC. Bahkan AFC mau mengirimkan tim pemantau katanya dari AFC untuk memantau semua apa yang terjadi selama pertandingan, mengakui bahkan bahwa mereka itu salah, mereka itu punya dosa lah sama kita, sehingga dia takut dibalas gitu, takut apa yang dilakukan mereka di sana dilakukan juga oleh kita di sini gitu, mungkin melakukan hal-hal yang di luar nurul gitu ya, hal-hal yang di luar batas seperti mereka gitu, mencurangi pemain, mencurangi waktu, kan itu udah di luar nurul gitu. Nasional di tingkat lokal. Yang kedua adalah ini apalagi si ibu nih, peluang dari pemain-pemain lokal. Semakin banyak pemain-pemain naturalisasi kemudian kita lakukan,
Artinya bahwa pada kesempatan-kesempatan yang sangat-sangat terbatas tetapi sangat-sangat berharga seperti begini, sebenarnya dalam pendekatan yang sangat sempit, memutus kesempatan pemain-pemain lokal untuk berkancah di tingkat internasional. Sehingga saya tidak tahu polanya seperti apa, mestinya ada ruang juga yang diberikan kepada pemain-pemain lokal untuk mendapatkan kesempatan yang sama juga. Entah bentuknya seperti apa, tetapi harapan kami. Yang saya amati ya dari pembicaraannya si Ibu Dewan yang terhormat itu, sepertinya dia tidak memahami sepak bola Indonesia seperti apa. Dia tidak memahami apa yang sudah dilakukan PSSI terhadap pemain-pemain lokal kita gitu. Dia dengan berstatement seperti itu, dia berpendapat seperti itu, sepertinya dia tidak paham apa yang selama ini sudah PSSI lakukan gitu. Dia tidak paham. Teman-teman, itu saja video dari saya. Terima kasih dimanapun Anda berada. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.